Deyot sama God. Halo nakama, bagaimana kabar kalian semua? Kita doakan bersama agar pandemi ini segera cepat untuk berakhir ya, dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa kembali. Siapa yang sudah tidak sabaran menunggu bocoran dari manga chapter kali ini? Setelah menunggu 2 minggu lamanya, akhirnya chapter kali ini mendapatkan bocoran di hari Selasa tepat di minggu ini. Kira-kira apa sajakah isi bocoran dari chapter 1017 kita kali ini? Apakah akan melanjutkan cerita yang ada pada chapter 1016 yang dimana kemarin di chapter 1016 terlihat Nami yang sudah melawan ulti dan juga ada Yamato yang bersiap untuk menghadapi Yonko Kaido? Pada chapter kali ini, apakah akan melanjutkan cerita tersebut? Atau apakah kita akan beralih ke posisi dari teman aliansi yang lainnya? Contohnya, posisi dari Kid dan juga Law beserta dengan Big Mom. Apakah kita akan melihat kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Yamato? Ataupun kita berpindah ke posisi dari kru SHB yang lainnya? Jadi, untuk lebih jelasnya, Tamukun akan segera beritahu kalian apa isi bocoran dari chapter 1017 kita kali ini. Namun seperti biasa ya, Tamukun membutuhkan bantuan kalian untuk membangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe, dan jangan lupa tinggalkan jempol kalian jika kalian suka dengan pembahasan Tamukun kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak ya, dan langsung saja kita gas, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Panel pertama memperlihatkan bahwa Tama memberi perintah kepada semua yang sudah memakan dagonya untuk menjadi sekutu samurai. Nah, ini mungkin melanjutkan cerita yang ada pada chapter 1016 kemarin ya, yang berjudul Di Sini Tama. Kemarin menjelaskan bahwa Tama ini akan memberikan pengumuman ke seluruh orang yang ada di Onigashima. Nah, bahwa tepat Tama memberikan seluruh perintah kepada semua gifter, pleasure, ataupun kroco milik Kaido yang lainnya untuk menjadi sekutu dari aliansi. Tentunya ini akan membangkitkan semangat yang dimiliki oleh para aliansi yang ternyata sudah mengetahui bahwa posisi dari jumlah pasukan yang dimiliki oleh aliansi sudah bertambah sangat banyak melalui si bocah cilik ini. Tentu saja kita akan menantikan bagaimana serangan balik dari pasukan aliansi yang akan mengagetkan Kaido beserta para cecunguknya ini. Oke, kita lanjut ke panel lain yang memperlihatkan Luffy yang sudah diselamatkan. Mungkin di sini kita bisa melihat detil yang dilakukan oleh bajak laut hati ini kepada Luffy di kapal mereka. Ini menjadi pengulangan kedua kembali Luffy di kapal bajak laut hati ini, yang dimana sebelumnya kita mengetahui bahwa Luffy pertama kali diselamatkan pasca dia dikejar oleh Akainu. Nantinya mungkin juga Luffy di sini akan memberikan sedikit bocoran pertarungannya melawan Kaido dan akan melakukan counter attack terhadap Kaido. Sebenarnya sangat banyak keuntungan yang dimiliki oleh mode kapal selam yang dimiliki oleh bajak laut hati ini. Bisa dari segi mata-mata maupun dari segi penyelamatan seperti yang terjadi pada Luffy ini. Kita lihat saja, mungkin nanti di sini Luffy beserta dengan bajak laut hati akan kembali ke permukaan dan akan menemui para yang lainnya untuk melakukan serangan balik dan membuat kejutan untuk sang Yonko Kaido. Kita lanjut, ternyata pada chapter 1017 kali ini kita diperlihatkan kembali pertarungan yang tertunda yang dilakukan oleh Sanji dan juga Queen. Chapter sebelumnya kita mengetahui memang bahwa Sanji ini menyelamatkan Chopper yang sedang diburu oleh Queen dan juga Perospero. Di sana Sanji terlihat menendang Queen yang seperti biasa membawa beban di pundaknya. Kali ini akan melanjutkan pertarungan dari mereka berdua yang dimana pada chapter 1017 kali ini memperlihatkan Queen yang bertransformasi ke bentuk hibridanya untuk melawan Sanji. Tampaknya transformasi Queen ini memiliki kemungkinan besar akan berhubungan juga dengan yang namanya Cyborg. Queen yang memang diketahui adalah seorang cyborg yang mungkin juga memiliki hibrida yang tidak jauh dengan yang namanya cyborg. Tentunya mungkin nanti desain yang ditampilkan oleh hibrida Queen akan sangat keren ya, dan juga akan sangat merepotkan Sanji terutama pada hal kekuatan teknologi. Di sini pertarungan mereka mungkin akan mengungkap masa lalu dari Queen sendiri, yang dimana dia sempat tahu bahwa keluarga Vinsmoke adalah seorang ahli dalam bidang teknologi, yang juga sama sepertinya. Sanji kemungkinan mendapatkan lawan final memang yaitu Queen di Onigashima. Kita akan menantikan kekuatan dan keakuratan Raid Suite yang dimiliki oleh Sanji melawan sang All-Star Queen. Kita lanjut ke panel yang dimana ternyata Rumble Ball yang dimakan oleh Chopper yang memiliki keakuratan 30 menit ternyata mempunyai efek samping. Kita tahu semua bahwa Rumble Ball terbaru milik Chopper ini dibantu oleh sang ilmuwan Sisar Clone. Apakah Sisar Clone ini sengaja memasukkan efek samping yang memang ia sengaja tidak beritahu Chopper?
Namun di chapter kali ini masih belum diperlihatkan atau diberitahu efek samping apa yang didapat oleh Chopper ini dengan memakan Rumble Ball terbarunya ini. Ini adalah panel yang sangat mengejutkan kita di chapter kali ini. Kita semua diperlihatkan bahwa di chapter ini terdapat pertarungan dari Wushu dan juga Jinbei. Dalam pertarungannya ini terkuak bahwa Wushu ini adalah bekas member dari CP9. Tentunya ini sangat mengejutkan kita, bukan? Bagaimana tidak, dulu dia merupakan agen rahasia dari pemerintahan dunia. Dan sekarang dia beralih fungsi sebagai bajak laut. Apakah kali ini dia masih ada hubungannya dengan pemerintahan dunia dan juga organisasi sebelumnya yaitu CP9? Ataukah dia memang merupakan mata-mata yang dimiliki oleh pemerintahan dunia? Pertarungan dari mereka akan sangat menarik di sini, dan kita tidak akan menduga Tamagon bisa berspekulasi sedikit mengenai peluang yang bisa cocok dimiliki oleh pemerintahan dunia untuk hadir dalam pertarungan di Onigashima. Apakah Wushu ini juga ada keterkaitan dengan CP0 yang ada di Onigashima? Nah, tentunya pasti ada maksud di balik Wushu ini yang berhubungan dengan bajak laut binatang buas. Tentunya seperti yang Tamagon katakan tadi bahwa Wushu ini mungkin ada hubungannya dengan pemerintahan dunia. Di chapter kali ini juga terlihat bahwa Wushu ini menggunakan teknik dari CP9 yang terkenal yaitu teknik Rokushiki. Ia juga di sini terlihat bertransformasi ke dalam bentuk hibridanya. Dalam spoiler kita kali ini juga mendapatkan gambar dari bentukan hibrida yang dimiliki oleh Wushu. Kurang lebih Tamagon bisa beritahu kalian bahwa hibridanya agak mirip seperti sulog yang dimiliki oleh Nekomamushi ya. Pastinya akan sangat seru bukan pertarungan dari mereka berdua ini. Kemudian kali ini kita juga mendapatkan informasi yang sangat penting dan juga menarik yang dimiliki oleh Wushu. 12 tahun yang lalu dia dipenjarakan karena kesalahan yang dia perbuat tetapi kemudian lolos. Kesalahan itu berhubungan dengan Akuma no Mi alias buah iblis yang dimiliki oleh pemerintahan dunia. Entah kita tidak tahu dosa apa yang dimiliki oleh Wushu ini yang berhubungan dengan buah iblis dari pemerintahan dunia. Apakah dia memakan buah iblis yang dimiliki oleh pemerintahan dunia ataupun dia mencuri dan memberikan buah iblis milik pemerintahan dunia kepada orang lain? Ini masih belum dapat dijelaskan mengenai alasan dari pemerintahan dunia ini menjebloskan Wushu ke penjara. Namun mungkin nanti bisa jadi sangat unik. Karena bisa jadi Wushu ini memberikan buah iblis yang berbahaya yang dimiliki oleh pemerintahan dunia ke Yamato yang menyebabkan dia bisa masuk dan juga join ke dalam bajak laut Kaido. Ini masih perkiraan saja ya, bisa jadi nanti kita akan diberikan alasan yang tepat bagaimana masa lalu yang dimiliki oleh Wushu ini. Oke, sekian saja pembahasan mengenai bocoran manga chapter 1017 kali ini. Seperti biasa, untuk update spoilernya akan rilis 1 atau 2 hari ke depan. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya ya. Info penting yang kita dapatkan lagi di chapter kita kali ini yaitu minggu depan One Piece tidak akan libur alias rilis seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini anak ama.